Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, masuk kalimat hikmah berikutnya, yaitu syattana baina mayastadillu bihi, ya sangat berbeda jauh antara orang yang berdalil adanya Allah, menunjukkan adanya alam, au yastadillu alaihi, atau orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Nah, orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, inilah pengenalan yang hak, yang benar, li ahlihi, terhadap ahlinya. Fa'athbatal amra ma min wujudihi aslihi, dan menetapkan urusan itu dari wujud asal. Nah, wujud asal sesuatu itu dari Allah, kan. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Nah, dan yang berdalil, ya, tentang adanya alam ini menunjukkan adanya Allah, ini orang yang belum sampai kepada Allah. Padahal sudah benar tuh. Kalau kaji tauhid, adanya alam menunjukkan adanya Allah. Dalam pandangan tasawuf, ini orang belum sampai. Wa illa, jika tidak, dibilang famata ghaba hatta yastadilla alaihi. Kapan Allah tu ghaib? Kapan Allah tu jauh sehingga butuh dalil untuk dia? Wa mata ba'uda hatta takunal athara hiya allati tusilu ilaihi. Dan kapan dia jauh sehingga membutuhkan alam ini untuk menyampaikan kepadanya? Nah, ya. Ini bahasa tauhid ni mau paham, ya. Siapa yang belajar tauhid sifat 20 dapat. Ya, makanya ilmu ini pondasinya sifat 20. Tentang bab kidam tu. Ya, kidam, baqa. Ada kaitan hubungannya. Ya. Di sini pada makna, ya, pembahasan pada makna, bukan secara hissi, ya, bukan secara nyata. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menampakkan rahasia zat dan sifatnya. Tapi wadahnya itu dia sudah ada di alam azali. Nah, bagaimana wadah ini diletakkan? Tak akan mampu kita melihat itu, kecuali dia menciptakan alam ini. Maka dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh, Allah cahaya langit dan bumi. Nah, maka alam inilah sebagai wadah, ya, cerminan untuk menyatakan bahwasanya Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya melalui alam. Alam termasuklah diri kita ini. Ya. Nah, maka ditetapkanlah hikmah alam ini sebagai hikmah, dan dia tabir, hijab. Asalnya hijab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang sudah melihatnya tembus, maka alam ini sebagai media. Ya Allah, aku melihat penampilanmu melalui ciptaan. Ada yang bilang begitu. Kalau kita tidak, ya Allah, ciptaan ini menunjukkan adanya Engkau. Tapi orang yang sudah tembus pandangannya, ya Allah, aku melihat Engkau melalui ciptaan. Nah, jadi ingat, alam ini sebenarnya pancaran nur Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jadilah alam ini semuanya nur, tetapi nurnya dalam hijab yang tertutup. Macam kita tubuh inilah, ya tubuh ini. Kalau orang yang terhijab, dia melihat tubuh. Tapi orang yang jeli, dia melihat. Bukan tubuh ni yang berperan. Yang berperan adalah roh. Orang yang tembus pandangannya melihat roh yang berperan. Tapi orang yang belum sampai kepada Allah melihat jasad yang bergerak. Tapi ada pengendalinya. Lihat jasad dulu, baru percaya ada yang mengendalikan. Tapi orang yang tembus, roh lah yang kudapatkan, maka jasad bergerak. Sama, lihat alam juga begitu. Orang yang terhijab ni lihat alam dulu. Oh, ini tanda-tanda adanya Allah. Tapi orang yang tembus pandangannya, ya Allah, kaulah penggerak alam ini. Beda tak tu? Itu dia. Ya, mudah-mudahan dapat. Ini bukan apa, kita hidup tu harus begitu, tauhid. Tauhid mandang keseluruhan. Ya, tanpa terkecuali. Seluruhnya kita pandang secara tauhid itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi makhluk tu ada dua golongan, ya, dua golongan. Yakni farraqahum firqataini, memisahkan mereka dengan dua firqah. Ya, dua golongan. Satu, qismun ikhtassahum bimahabbatihi. Pertama, golongan orang yang dikhususkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada rupa orang macam ini. Ada. Orang mukmin kata Allah, asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Al-Quran itu. Mereka ini dikatakan wa'ajalahum min ahlil wilayah. Saya ulangi, wa'ajalahum min ahli wilayatihi. Mereka inilah disebut ahli ilmu dalam kewalian. Berarti dia termasuk wali Allah. Jadi orang mukmin yang cinta sama Allah, ya wali lah itu. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah menolong para wali kekasihnya, menggiring mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya, makanya perlu ibadah. Ibadah itu menggiring cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Nah, siapa mereka ini? Termasuk kekasih Allah ini. Fafutiha lahumul bab. Orang ini dibukakan pintu kehadirat Allah. Ini pintu ni istilah ya. Ini pintu kan istilah. Artinya kalau dah terbuka hijab dengan Allah, terbukalah pintu itu. Nah, para wali terbuka antara dia dengan Allah. Kushifa lahumul hijab. Dia kasyaf, dibukalah hijab yang menutupi antara dia dengan Allah. Fa ushhiduhum asraru dzatihi, maka menyaksikanlah mereka ni rahasia zat Allah. Ingat, bukan zat Allah yang dipandang, cuma rahasianya saja. Nah, mereka ini tidak terhijab bi athari qudratihi, tidak terhalang bagi mereka adanya alam ini, karena mereka melihat Allah tanpa alam. Adapun orang yang kedua lain. Nah, di siapa mereka? Aqamahum li khidmatihi. Mereka orang ahli ibadah. Ibadah kuat, Masya Allah. Banyak ibadah dia. Tapi ingat, dia ini melihat hikmah saja. Lihat alam. Oh, ini adanya Allah. Tapi dia melihat alam ini masih menghijab dia dengan Allah. Tapi dia tahu alam ini tanda-tanda adanya. Itulah tauhid yang kita belajar sifat 20. Kalau jamaah sudah paham sifat 20, kita termasuk golongan khidmah. Meyakini adanya Allah melalui tanda-tanda alam. Udah bagus dia tu.
Nah, sekarang jamaah mau enggak termasuk orang dikhususkan dengan kecintaan? Kalau begitu mengarungi ilmu tasawuf. Ya. Kalau hanya puas dengan tauhid sifat 20, berarti ahlul khidmah, hanya ibadah. Tapi meyakini ibadah tadi ini melihat adanya Allah melalui alam. Diri kita ni tanda-tanda adanya Allah. Alam tanda-tanda adanya Allah. Wujud, qidam, baka, semua dah faham. Tapi kita masih terhijab, belum sampai dengan Allah. Tapi udah bagus ni, kalau meninggal begini udah bagus. Nah, cuman kan kita kan tak mau puas sampai di sini, kepingin. Ya, kita ingin bersama Allah tanpa alam. Bisa tak? Bisa, kata ulama. Ya. Cuman bisanya nanti waktu mau mati. Kalau dapat bisanya sekarang sebelum mati. Kan bagus. Nah, siapa yang tak mau, dia dapat nanti waktu menjelang kematian. Dapat tu. Tak ada lagi lihat alam ni lah. Tak lagi mandang isteri, tak mandang lagi rumah. Rumah pun tak nampak waktu itu. Yang terbuka alam gaib jadi nyata. Mati itu begitu. Nah, para wali alam gaib sudah terbuka waktu di dunia sebelum kematian datang. Nah, makanya ilmu ini namanya mutu qabla anta mutu. Matilah kau sebelum kau mati. Mati apa? Mati maknawi. Ini ilmu ini mati maknawi. Bukan mati hissi ya. Kalau hissi itu fisik, roh dengan jasad, semuanya mengalami nanti. Nah, mereka ini terhijab dalam sangkaan mereka bahwasanya alam ini menghijab dia dengan Allah. Tapi dia tahu alam ini tanda-tanda adanya Allah. Cuman dia menghijab aku dengan Allah. Begitulah dia. Ini ilmu dalam sangkaan saja. Karena dia tak berjalan. Bagaimana? Fawaqafu ma'azzawahiril qusur. Dia terhenti yang tampak saja kulit alam ini. Dia tak masuk tembus kepada batinnya, yaitu ada nur Allah Subhanahu wa taala di balik alam ini. Itu yang dia tak dapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ambil talqin, ikut mursyid, amalkan zikir. Nanti insya-Allah pelan-pelan akan terasa Allah bersama kita tanpa alam. Karena Allah tak terikat dengan alam. Ya, Allah tak terikat dengan alam. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi rahasianya dengan hikmah alam ini. Ada rahasia Allah, cuman tersembunyi. Cuman kita mau menyibaknya macam mana? Tasawuf inilah menyibaknya. Ya. Jadi orang yang ahlul mahabbah itu ilmu kewalian dan ilmu ma'rifat. Ya, ilmu ma'rifat. Ini termasuk ahli syuhud wal ayan. Dia menyaksikan batin dia, merasakan tak ada ragu lagi dengan Allah. Nur itu telah dia dapatkan. Mereka ini berdalil dengan nur Allah saja, tidak lagi berdalil dengan alam. Ya, tak lagi berdalil dengan alam. Macam orang masuk rumah kan gelap. Tapi kalau ada lampu, nampak semua jelas. Itulah dia. Kita ni, hati kita ni gelap. Tapi kalau cahaya tu masuk, terang semua jadi. Allah pun jelas. Ya. Alam gaib jadi je jelas. Cuma lampunya belum ada. Itu saja. Ya. Kita masuk, apalagi kita masuk daerah angker. Masuk rumah, angker pula. Atau masuk dalam gua. Di situ ada ular. Ada kalajengking. Cubalah masuk tanpa bawa pelita. Boleh jadi selamat, boleh jadi digigit. Inilah dunia ini menuju kepada Allah. Kalau tanpa cahaya, belum tentu kita selamat dalam perjalanan. Kita perlu cahaya Allah. Biar nampak mana yang hak, mana yang batil. Ya, Masya Allah. Ini ilmu ni luar biasa ilmu ini. Ya. Ya.
Nah, kemudian mereka tidaklah melihat kecuali nur Allah. Dengan nur Allah itulah mereka menyaksikan rahasia sifat-sifat Allah tanpa terpengaruh dengan alam lagi. Adapun ahli khidmah bagaimana? Nah, mereka masih terikat dengan alam ini. Dia tidak tembus melihat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihijabi kerana nyatanya Allah. Ini susah ni. Ya wahajabu anhu bi syiddatiz zuhuri. Mereka terhijab dari Allah kerana nyatanya Allah. Ini susah ni. Macam mana ya? Jamaah bisa tak mandang mata sendiri? Kalau pakai kaca baru nampak, ya kan? Kenapa? Saking nyatanya Allah, saking dekatnya, terlalu dekatnya Allah sehingga tak nampak. Ini unik bahasa ini. Saya ingat seorang guru tu bilang, sebenarnya kau tu menyaksikan Allah, cuman kau tak menyadari, kata dia. Macam mana tu? Situ susah tu. Kau sebenarnya menyaksikan Allah, cuma kau tak menyadari. Cuma itu saja, kata dia. Masya Allah. Bagaimana kesadaran muncul? Caranya bagaimana menyadarkan hati kita dengan Allah SWT. Itu mau diungkapkan itu. Ya. Nah, maka di sini ya ada alat untuk melakukan itu. Tadi ayat itu dibacakan firman Allah, surah apa tadi? Surah An-Nahl ayat 78. Al-Quran ini bisa ditafsirkan syariat, bisa ditafsirkan secara tasawuf. Ya, kita lihat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini tolong jemaah fahamkan ini. Ya. Ini Allah bilang sama kita ni, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ibu-ibu fahamkan tak ni? Bukan ibu yang melahirkan anak. Ini dia tanya, siapa melahirkan anak ni? Saya lah. Allah bilang Allah yang mengeluarkannya, bukan ibu. Ya, ibu ni maaf nunggu tanda-tandanya baru keluar bayi. Kok tidak ada tanda-tandanya? Tak bisa. Bagaimana mau dikeluarkan? Belum waktunya. Jadi mau pahamkan betul. Yang mengeluarkan pun Allah. Ya, la ta'lamuna syai'a. Waktu kau keluar kata Allah, kau tak tahu apa-apa kata Allah. Nah, kemudian ja'alakumus sam'ah wal absar. Allah jadikan kalian pendengaran dan penglih. Inilah alat ini sebagai melihat alam nyata ini. Ayo, kita belajar tauhid, kesimpulannya apa? Alam ini aku lihat dan aku dengar. Inilah tanda-tanda adanya Allah. Jangan puas di situ, jalan terus. Wal af'idatah, dan dengan perasaan. Perasaan ini fuad yang paling dalam. Penglihatan ini lebih jauh lagi. Mata dengan kuping melihat tanda-tanda adanya Allah. Tapi afidah, fuad, hati yang paling dalam itu bisa menjangkau nur Allah yang tersembunyi di balik alam ini. Caranya bagaimana? Bongkar dia. Hati itulah kuncinya, dibongkar dia. Tak ada lain, Pak. Talqin tu tahap awal. Kemudian zikir, dibimbing roh mursyid, bisa terbuka cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada ilmu transfer namanya, Pak. Tahu ke transfer? Dari mursyid tu memberikan cahaya pada kita, membantu untuk mendapat cahaya Allah yang sempurna. Maka saya bilang tak ada guru sulit, kalau tak ada mursyid payah ilmu ini. Makanya wajib ada seorang mursyid yang bisa membimbing kita ini. Kalau baca kitab ni, Pak, biar 1000 kitab, tak bakalan, tak akan dapat cahaya Allah itu. Maka guru tu luar biasa.
Ya, saya kalau mendengar dari pakai talqin yang senior tu, takut saya. Ya. Dia mursyid itu dia sempurna, bisa membawa roh murid ni ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wakil talqin ngomong dengan saya begitu. Itu dia bilang mursyid luar biasa. Dia bilang, mana mampu kita? Kau kajilah 1000 kitab takkan sampai. Beramal sekuat-kuatnya pun harus dibantu dengan kekuatan rohani guru. Baru bisa kita bertemu dengan Allah. Itu transfer. Ya, maka zikir tak boleh putus, jalan terus. Saya sampaikan jamaah, kalau jamaah istiqamah berzikir, itu pelan-pelan cahaya itu datang di hati itu. Ya, tapi kalau zikirnya cuma 3 kali tiap hari, aduh, susahlah. Ya, begitu la ilaha 3 kali, illallah, sangka lanjut sayyiduna aula. Mana dapat buah? Allah suruh zikran katsira, zikirnya banyak, mana boleh sedikit. Ya, zikirnya harus banyak. Ya. Jadi tahap ketiga wal afidah, dengan puat hati paling dalam, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Inilah alat yang Allah titipkan kepada kita ini. Ini jangan dipakai maaf untuk maksiat. Pakai, lihat kebesaran Allah. Mata, kuping, lihat kebesaran Allah. Hati, rasakan, isi dengan zikir. Ambil dari seorang guru yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengambil asal segala sesuatu. Kalau orang makrifat kepada Allah, dia melihat adanya Allah, adanya sesuatu. Apa sebab? Dia melihat asal. Asal sesuatu datang dari Allah. Yang wujud Allah itu qidam, tidak ada awal. Sedangkan makhluk ini ada awal. Siapa yang memunculkannya? Wali Allah langsung lihat Allah, baru lihat sesuatu. Beda dengan kita ini, orang awam. Lihat sesuatu, baru yakin adanya Allah. Itu dikatakan yang pertama tu orang yang sampai, yang kedua ini masih terhijab tapi udah bagus. Dia yakin sama Allah walaupun dengan tanda-tandanya. Tapi kalau kita kepingin masuk lebih jauh, nanti kita masuki bab ini, bahwasanya berjalan menuju kepada Allah dibimbing dengan seorang guru, nanti kita mendapatkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya itu, yang bisa menggiring kita melihat adanya Allah dengan pandangan hati tanpa segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghijab kita? Mungkinkah? Karena Allah sudah ada sebelum ada sesuatu. Dan dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian. Sekarang ada enggak perasaan itu? Ayo, jujurlah. Adakah perasaan di hati kau bersama Allah dimanapun kau berada? Tak mungkin muncul. Selama sesuatu itu kita anggap sebagai penghijab, maka hatimu tidak akan bisa bersama Allah. Buang sesuatu dari hatimu, cari nur Allah, zikir istiqamah kepada Allah. Nah, baru kau bisa merasakan. Rasa itu, dimanapun kau berada, kau tak berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak berpisah. Masya Allah. Ya. Nah, ini ayat-ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Apalagi dikatakan bagaimana sesuatu bisa menghijab Allah sedangkan dia lebih dekat dengan dirimu dari urat nadimu. Kemarin saya sampaikan, jasad ni sesuatu sedangkan Allah bukan sesuatu. Kalau Allah menampakkan kepada kebesarannya kepada kita, kita akan merasakan Allah lebih dekat dengan kita tanpa sesuatu. Urat nadi sesuatu, tubuh sesuatu, sedangkan Allah bukan sesuatu. Maka bersihkan roh, karena roh itulah tempat penampilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini panjang pembahasan jamaah. Cuma saya beri kesimpulan begini. Ada dua golongan.
Satu wali Allah, satu ahli ibadah. Ahli ibadah ni orang yang terhijab. Kenapa? Dia beribadah meyakini Allah dengan tanda-tanda alam ini. Tapi seorang wali Allah, dia tembus kepada nur di balik alam ini, menjangkau rahasia nur Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat adanya Allah menunjukkan ada sesuatu. Jadi dua. Kita sekarang ini memandang syuhudul kathra fil wahdah. Pandanglah alam yang banyak ini kepada yang satu. Banyak ni langit, bumi, manusia, semuanya ini tanda-tanda menunjukkan ada yang satu. Siapa? Allah. Sedangkan wali Allah terbalik. Syuhudul wahda fil kathrah. Dia memandang zat Allah, sifat Allah dulu, kemudian baru nampak, oh ternyata semuanya ni alam, satu pengendalinya, Allah Jalla Jalaluh. Ya, ini dikatakan wahdatus syuhud. Ada juga mengatakan wahdatul wujud, tapi berbahaya wahdatul wujud. Nanti ngaku Tuhan pula. Nah, yang bagusnya wahdatus syuhud. Pandangan seorang wali melihat Allah lah sumbernya, baru melihat alam. Kita tak lihat alam, baru melihat adanya Allah. Nah, ayo kita zikir jamaah. Kita hantam hati kita ni. Kita ingin keluarkan nurun ala nur, biar dia muncul, baru kita sadar Allah tak pisah dengan kita. Allah tak jauh dengan kita. Dia lebih dekat dari urat nadi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini agak nyelimat sikit ya. Yang paham ambil, yang tak paham tinggalkan. Itu belajar cara mudah. Saya gitu dulu. Yang tak paham tinggalkan, yang paham ambil. Dah selesai. Sambil berdoa sama Allah, mudah-mudahan ditambah pemahaman.